Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah memberikan kepada kita sebuah informasi, sebuah kabar ketika beliau memberikan penafsiran tentang sebuah ayat dalam Al-Quran di Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-22. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin." Ayatnya Allah mengatakan fawailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Yang artinya kalimat ini atau ayat ini fawailun, maka wail itu adalah satu kalimat yang maknanya cukup banyak kata para ulama. Satu bisa diartikan kecelakaan, atau bisa diartikan kebinasaan, atau bisa diartikan kerugian, bisa diartikan ancaman api neraka. Maka sebagian mengatakan wailun adalah, kita juga pernah mengatakan hal ini, merupakan sebuah nama untuk sebuah tempat di neraka yang merupakan tempat pembuangan sisa-sisa neraka jahanam. Jadi kita pernah mengilustrasikan kalau sekiranya neraka kita ibaratkan sebagai sebuah panci, dimasukkan air ke dalamnya, dididihkan dengan api yang sangat panas, kemudian orang-orang dimasukkan ke sini, maka kita akan menemukan saking mendidihnya sebagian itu tumpah keluar. Nah, sisa ini kemudian jalan terus dan berkumpul di sebuah tempat namanya wailun. Makanya kata para ulama, di antara tanda sesuatu pekerjaan disebut dengan dosa besar itu kalau ada kalimat ini Pak sebelumnya, ada ancaman wail. Seperti contohnya wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi para pengumpat dan pencela. Atau dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan wailul lil aqabi minan, celaka bagi yang ketika wudu tumitnya tidak tercuci atau terbasuh, dianggap sebagai dosa besar karena diancam dengan ini, siksaannya cukup berat gitu. Ya maafkan oleh Allah. Fawailun, maka kecelakaan
lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang keras hatinya, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan, kebinasaan, kerugian bagi orang-orang yang keras hatinya dari zikir kepada Allah. Ulaika, mereka itulah, fi dhalalim mubin, orang-orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Celaka, kebinasaan bagi orang yang hatinya keras berzikir kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang sangat nyata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, berdasarkan hadis ayat ini, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba mendapat hukuman yang terberat di dunia selain kerasnya hati dari zikir kepada Allah. Atau beliau ingin mengatakan bahwasanya dari sekian musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka musibah yang terbesar adalah ketika hati sudah enggak mau lagi zikir sama Allah. Hati sudah keras gitu, enggak lunak gitu. Kenapa? Karena jelas Allah mengatakan, ulaika fi dhalalim mubin, mereka orang yang betul-betul berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Makanya kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan penafsiran di dalam tafsir beliau, orang yang dimaksud dengan orang yang keras hatinya dan zikir kepada Allah, di antara cirinya adalah satu, mereka tidak mau mendekat berinteraksi dengan kalam-kalam Allah. Tidak mau belajar, malah jangan belajar, mencari ilmu saja, membaca Qur'annya saja nggak mau, enggan gitu, berat banget perasaannya. Padahal kehidupan orang-orang yang hatinya, imannya hidup, itu adalah mereka orang-orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran, malah rindu. Lihat perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, lau taharat qulubuna ma syabina min tilawatil Quran, atau min kalami rabbina. Kalaulah seandainya hati kita hidup, kalaulah seandainya hati kita bersih gitu, maka demi Allah, kata beliau, kita nggak akan pernah kenyang dari Al-Quran, pengen terus-terus berinteraksi. Yang kedua, kata beliau juga, orang-orang yang keras hati berzikir kepada Allah, selain orang-orang yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, mereka pun tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Udah tahu dalilnya, tahu keterangannya, ini harusnya begini gitu, tapi ketika dihadapkan dengan situasi yang sama, diabaikan. Banyak yang begitu, banyak. Berapa banyak orang yang tahu hukum sholat itu tidak, hukum sholat ketika ditinggalkan adalah dosa besar, tapi nyantai aja nggak sholat gitu. Berapa banyak orang yang kemudian tahu bahwasanya, mohon maaf, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahui dengan zikir itu hati bisa menjadi tenang gitu. Tapi ternyata orang jadi ketenangan bukan dengan itu, malah ke tempat-tempat yang justru bisa menambahkan masalah, maksudnya dosa di sini. Jadi nggak ada pelajaran yang diambil. Dan ini sebuah hal yang sangat luar biasa kacaunya. Dan ini hampir kebanyakan kaum muslimin hari ini kondisinya demikian. Ketika orang-orang non-muslim justru mendekat dengan Al-Quran karena tahu kebenaran Al-Quran, orang muslim malah menjauh dari Al-Quran. Ada satu riwayat yang luar biasa, kita juga pernah menyampaikan ketika ada salah seorang dokter di Eropa dapat hadiah Al-Quran ketika beliau di bandara dari seorang pemuda. Lagi nyantai non-muslim beliau, kemudian dikasih Quran. Jadi dalam bentuk dibungkus gitu. Dia awalnya nggak peduli, dimasukkan ke sakunya gitu. Pas sampai rumah lagi istirahat, dia beresin sakunya, ternyata nemuin hadiah tersebut, dibuka. Ternyata Al-Quran dengan terjemahan versi bahasa Inggris. Dia coba pengen tahu, pas dibuka kebetulan tengah-tengah pada surat Al-Kahfi. Kemudian dia baca di antara ayatnya berkenaan dengan ayat yang menggambarkan, menginformasikan, mengkisahkan tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi dalam gua. Allah
mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Ketika kami tidurkan Ashabul Kahfi itu, kami kemudian buat mereka bolak-balik lagi tidurnya, ke kanan, ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Tapi kata Allah, namun anjingnya yang kami turunkan, kami biarkan dia depak saja, gitu. Tidak dibolak-balikan. Seorang dokter ini ketika baca kasus tentang dibolak-balikannya manusia, dia ngeh gitu, oh benar memang, karena tubuh manusia tidak akan bisa kuat lama dalam kondisi yang satu, tetap gak berubah-ubah gitu. Makanya Allah bolak-balikan. Tapi pas baca anjingnya agak heran, kok kenapa anjingnya tidak? Jangan-jangan ada yang salah dalam Al-Quran ini gitu. Dia telusuri kemudian ikhwanufillah struktur kulit anjing, dan subhanallah dia menemukan hal yang luar biasa. Dia menemukan bahwasanya ada sebuah lapisan dalam kulit perut anjing yang membuat urat-urat atau saluran darah anjing itu tidak akan berubah walaupun dia lama depannya, Pak. Lama gitu, dia nggak akan, kalau kita mungkin kesemutan atau apa gitu. Yang orang buku. Akhirnya gara-gara itu dia masuk Islam. Kita juga tahu bahwasanya para sahabat dulu makin bertambah keimanannya, makin hidup hatinya, karena tidak pernah lepas dari Al-Quran, tidak pernah lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang hatinya keras nggak demikian. Waliyahzubillah. Berikutnya kemudian Imam As-Sa'di juga mengatakan bahwasanya ciri yang lain orang yang kemudian keras hatinya dan zikir kepada Allah, selain tidak bisa ngambil pelajaran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ketika dipaksa dibawa zikir juga, itu ada ketidaknyamanan dalam hatinya. Jadi enggak pengen cepat tuntas, Pak. Pengen cepat beres gitu. Dan ini hampir kita semua keadaannya. Ketika dibawa imam sama rakaat dengan bacaan-bacaan yang panjang, Anda merasa gimana gitu. Dibawa ke pengajian kadang gimana gitu, malah kadang dibawa ke Jumatan saja untuk khutbah Jumat, lebih memilih tidur. Padahal cuma setengah jam paling lama atau 20 menit, tapi nggak bisa kemudian menahan matanya untuk terbuka. Oleh karena itu kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setelah menyebutkan tadi musibah terbesar adalah ketika hati menjadi keras untuk zikir kepada Allah, beliau mengatakan, kata beliau, setidaknya melakukan 3 hal agar hatinya tidak keras. Apa diantaranya? Satu, kata beliau, hendaknya dia senantiasa menjaga kehidupan hati, menjaga kekuatan hati. Dan ini bisa didapat dengan wirid-wirid, dengan amal-amal, dengan zikir-zikir. Tadi kita katakan ayatnya Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, kata beliau, hendaknya seorang mukmin itu menjaga hati yang dia miliki dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya. Dan hal ini diantaranya penyebabnya adalah syubhat. Makanya Ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang tabi'in, muridnya para sahabat, masih ingat Ibnu Sirin, salah seorang ulama yang terkenal dengan tafsir mimpi. Jadi beliau punya kemampuan diantaranya untuk menafsirkan mimpi orang. Orangnya sangat zuhud, sangat alim, sangat takut dengan perbuatan dosa. Sampai seorang ulama pernah mengatakan beliau adalah salah satu manusia yang ketika malam takut dengan azab Allah, tapi ketika siang optimis dengan kehidupan. Pernah ada orang nanya, antum tahu nggak dokter yang bisa ngobatin anu? Oh iya tahu, itu si fulan. Tapi kalau antum mau, ke si fulan aja, karena ini lebih baik. Cuman bilang begitu, Pak, dia mengatakan astagfirullah, saya sudah menjelekkan si fulan daripada si fulan. Hanya sekedar membandingkan, kesimpulan aja lebih baik, kata gitu. Ibnu Sirin rahimahullah,
seorang ulama yang kita pernah menyampaikan ikhwanillah, beliau ketika transaksi dengan sebuah barang, beliau kan pedagang, itu memastikan dulu kepada orangnya, saya mau beli ini, oke, benar mau beli ini, iya saya mau beli ini, serius yakin gitu, dipastikan benar gitu, bukan karena keterpaksaan. Dia mengatakan iya. Kalau sudah gitu, dipanggilkan dua saksi. Dia memanggil orang lain, tolong saksikan kami akan transaksi dengan barang ini. Disaksikan. Padahal nggak harus, cuma dia mengikuti berita Al-Quran. Saking pengennya tenang ini Allah. Kita pernah menyampaikan, beliau pernah beli dalam sebuah riwayat. Ada yang mengatakan beliau adalah orang yang beli minyak dengan harga 40.000 dirham, dan ini nominal yang cukup tinggi, Pak. Kita pernah menyampaikan 1 dirham sama dengan kurang lebih 3 gram perak. Berarti kalau 40.000 kali 3 sudah sekitar 120.000 atau 120 kilogram perak. Dan dia bayarnya utang, Pak, nggak bisa cash langsung karena uangnya sedang tidak ada. Dibeli, jadi deal, kemudian sepakat dibayar 2 minggu kemudian. Setelah barang datang, dicek oleh Allah, pas malam ada tikus masuk ke minyak itu dan jadi bangkai di atas minyak itu. Ketika pagi dicek, pembantunya mengatakan, wahai tuanku, lihat minyak yang kita beli kemarin ternyata ada tikusnya, sudah jadi bangkai. Tanpa berpikir panjang dia mengatakan buang ke sungai. Tapi kan ini belum kita jual, kita masih ngutang, nggak apa-apa, pokoknya jual. Saya khawatir, kata beliau, ada bagian tikus yang sudah masuk ke dalam minyak ini dan itu adalah bangkai. Dia lebih menjaga keselamatan orang, lebih menjaga kesehatan orang daripada keuntungan pribadi. Dibuang, Pak, 40.000 dinar. Sampai 2 minggu kemudian datang orang nagih kepadanya, dia nggak bisa bayar. Dia nggak punya uang, nggak bisa bayar. Akhirnya dibawa ke pengadilan, dipenjara di pengadilan gara-gara nggak bisa bayar utang. Di penjara dan dia biasa aja. Merasa memang ini kesalahannya. Ketika di penjara ada orang nanya kepada beliau, kan katanya dalam Al-Quran itu setiap musibah yang menimpa akibat dosa, kira-kira antum karena apa masuk penjara? Dia mengatakan beberapa tahun yang lalu saya pernah menyaksikan seseorang yang bangkrut dari usahanya dan saya menghina dia. Kayaknya, kata beliau, ini akibat perbuatan dosa saya beberapa tahun yang lalu. Karena menghina orang, maka dalam sebuah riwayat ada hadis mengungkapkan dan ulama menguatkan hadis ini, seseorang ketika menghina perbuatan dosa orang lain, dia nggak akan mati kecuali merasakan dosa itu. Waliyahzubillah. Ibnu Sirin rahimahullah, beliau pernah dalam sebuah riwayat transaksi dengan seseorang, tapi setelah transaksi ngobrol lama belum bayar, tiba-tiba diambil barang untuk pulang. Merasa dia sudah bayar, pegang tangannya, mau kemana itu belum bayar? Ya udah tadi belum, motot, Pak. Padahal duitnya nggak seberapa gitu. Sampai orang-orang datang, ada apa ini? Dia belum bayar. Tapi saya sudah merasa bayar, belum pokoknya. Sebab orang-orang ketika itu kemudian mengatakan kepada Ibnu Sirin, udahlah cuma sedikit ini, kasih aja gitu. Dia mengatakan, demi Allah dia belum bayar. Aku lebih rela memaksa dia untuk bayar daripada membiarkan dia makan harta yang haram, walaupun kecil gitu. Makanya kemudian di Monofilla banyak orang-orang atau pedagang distributor waktu itu datang ke pasar untuk bawa barang baru. Orang-orang tuh gak berani beli barang tersebut sampai mereka memastikan Ibnu Sirin pertama kali beli barang itu, karena beliau paling tahu hukum. Sampai-sampai ada orang yang jualan keju ini berasal dari negara non muslim, datang ke pasar itu ngejajakin gitu. Kata para pedagang, kamu sudah ke Ibnu Sirin belum?
Siapa beliau? Ke beliau dulu aja. Kalau beliau beli kita beli, kalau beliau nggak beli kita nggak beli. Datang kemudian ditawarin, saya punya keju nih, berasal dari Anu, tempatnya begini, produknya begini. Kemudian beliau mengatakan, bisa nggak kau memastikan kepada kami kalau barang yang Anda bawa betul-betul halal? Betul-betul halal. Tidak ada campuran dengan hal-hal yang haram dan segala macam, karena berasal dari negara non-muslim. Dia mengatakan nggak bisa, tapi kan ini halal. Iya, saya tahu ini halal, tapi Anda bisa memastikan nggak? Enggak, kata dia. Ya udah, saya nggak bisa beli, kata beliau. Kalau Anda nggak bisa mastiin halal, saya nggak bisa beli. Akhirnya nggak beli Pak itu. Padahal keuntungan yang ditawarkan luar biasa. Nah, Muhammad Ibn Sirin pernah suatu ketika ikhwanullah lagi bermajlis begini, ada orang yang datang mendebat beliau tentang masalah tauhid, mendebat tentang kekuasaan Allah yang seolah-olah nggak ada gitu, bertentangan dengan akidah Islam. Beliau mengatakan langsung kepada orang itu, diam Anda, jangan Anda lanjutkan omongan Anda. Sekarang permintaan saya, mau Anda yang pergi atau saya yang pergi? Mau Anda yang pergi atau saya yang pergi? Kenapa, kata dia? Karena Anda telah memasukkan kepada semua perkara yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau itu masuk ke telinga saya nggak punya kekuatan untuk membuat dia kemudian hilang kecuali atas kehendak Allah. Maka daripada itu masuk ke dalam hati saya, mengganggu hati saya, sebaiknya saya tidak mendengar sama sekali. Mau Anda pergi atau saya pergi? Kalau kita kan kebanyakan ketika ada orang yang aneh ditantang, kok didebat gitu. Ini baca tek debat aja lah gitu. Di depan ujung-ujungnya pas pulang pusing juga dia kemudian. Ada orang begini. Jadi udah mau kan debat kita saya pergi. Karena sekali lagi dia mengatakan subhat yang Anda bawa, informasi yang Anda bawa itu nggak pernah saya temukan. Saya khawatir nempel di hati saya, memotori hati saya. Waliyahzubillah, waliyahzubillah. Kemarin kayak ada seperti ada subhat kemarin terkait masalah perempuan yang selesai masa iddah yang ditinggal wafat oleh suaminya. Itu kan ada ayat dalam Al-Quran, Pak, tidak diperbolehkan keluar rumah sampai setahun. Ada ulama yang ada ustaz yang menjelaskan hal ini, nggak boleh keluar rumah sampai setahun karena ayatnya jelas ada. Namun kata para ulama, ayatnya sudah termansukh, terhapus dengan ayat yang lain. Artinya ini sudah nggak ini lagi, ayatnya ada, cuma hukumnya sudah tidak ada, gitu Pak. Kemarin juga kita pernah dapat satu keadaan di mana ketika ada seseorang yang meninggal dunia, seorang perempuan meninggal dunia, dia meninggalkan seorang suami, meninggalkan ayah dan ibunya, dan si istri ini ketika berumah tangga dengan sang suami, ikut kerja, ikut dagang. Pas wafat, keluarga perempuan merasa si istri ini punya jatah dari harta yang ditinggalkan, dari hasil usaha dagangnya. Dia ke Tasik bawa kiai untuk menjelaskan berapa jatah kami keluarga si perempuan. Ternyata kiai ini menyampaikan berdasarkan dari Al-Quran dan segala macam lah dibahas gitu. Dia menyimpulkan kalau duit harus dibagi dua. Satu untuk suami, satu untuk keluarga istri. Kaget semua, terutama kiai yang di kampung itu, kok gini ya gitu. Tapi karena merasa senior, ya udah dengar aja gitu, dilakukan aja. Padahal ikhwanullah rahimakumullah, suami juga punya jatah dari setengah yang ditinggalkan itu. Punya jatah, itu khusus, itu mah jatah dari harta istri. Anak kuliah ikhwanullah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kadang ya gitu, perlu diwaspadai. Syubhat. Dulu ada syubhat berkenaan dengan yang pernah kita dengar, seorang suami atau seorang istri kalau meninggal salah satunya maka tidak boleh dimandikan oleh pasangannya karena sudah tidak mahram lagi katanya. Jadi kalau istri kita meninggal mandiin sama perempuan, kita meninggal kita dimandiin sama laki-laki, istri kita nggak boleh mandiin kita gitu. Nggak begitu Ibnu Firman. Karena Abu Bakar sendiri pernah mengatakan bahwasanya kalau saya mati, tolong nanti kamu yang memandikan saya. Pesan beliau kepada istrinya.
Malah Rasul pernah candaan lah sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasul pulang dari sebuah kegiatan lalu terasa pusing yang luar biasa, beliau mengatakan, saya capek, pusing. Aisyah juga mengatakan, sama, saya juga capek, pusing. Rasul mengatakan, kalau kamu capek, pusing, lalu kamu meninggal, tenang aja, aku akan memandikan engkau. Kata Nabi begitu. Dan kata Aisyah, iya, kau akan memandikan saya, tapi habis itu kau akan bersama-sama dengan istri yang lain. Candaan Aisyah, artinya boleh gitu di sini. Artinya boleh. Kalau poin yang kedua kata beliau, dia harus menjaga hatinya dari hal-hal yang syubhat. Dan ini hanya bisa ditahan, dibentengi, dibersihkan dengan ilmu. Kalau tadi menghidupkan dengan zikir, dengan amal solih, ini akan membersihkan dari racun-racun dengan ilmu. Maka sudah selayaknya kemudian seorang mukmin terus-terusan berinteraksi dalam kesehariannya dengan ilmu. Yang ketiga kata beliau, untuk menjaga keadaan hatinya, dia harus bisa mengeluarkan zat-zat kotor yang ada dalam hatinya. Dengan apa? Dengan cara memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Tadi kan membentengi dari syubhat, dari racun. Tapi kadang suka ada racun yang masuk tuh. Maka untuk mengeluarkannya, membersihkannya dengan at-taubat wal istighfar. Dengan at-taubat wal istighfar. Ini berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika memberikan penafsiran Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Dan penafsiran ini sangat luar biasa, ikhwanillah, membuat kita memang harus betul-betul melakukan aktivitas minimal yang 3 tadi, Pak. Maka ketika hari ini, pagi ini Allah izinkan kita untuk bisa berzikir kepadanya, untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa beristighfar. Ini sebuah kemuliaan yang sangat indah. Artinya Allah masih sayang sama kita, masih menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup hatinya, yang tidak keras hatinya. Maka mari sama-sama kita maksimalkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan coba berdialog, berdiskusi tentang sebuah perkara yang kita beri tema agar rumah seindah atau senyaman surga, atau agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang nyaman, senyaman surga. Sebagian orang malah suka berdalil dengan sebuah hadis, katanya Nabi pernah menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal riwayat mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak ada satupun keterangan yang sahih yang menyebutkan kalau Nabi pernah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun walaupun demikian, maknanya adalah makna yang benar kata para ulama. Kenapa? Maksudnya apa yang benar? Maksudnya adalah kehidupan rumah tangga Nabi, rumah tangga yang luar biasa, harmonis. Walaupun ada sedikit beberapa masalah, tetapi masalah tersebut bisa dikantor dan cepat selesai gitu. Tidak berlama-lama, apalagi sampai menyebabkan perceraian, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Seperti dulu Nabi pernah menceraikan seorang perempuan karena dalam tubuh perempuan itu ada satu aib yang Nabi gak suka. Nabi tidak nyaman gitu, dan perempuan itu tidak mengatakan sebelumnya. Ala kuliah, tema kita adalah bagaimana membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang nyaman seperti surga. Emang surga nyaman? Pasti, Pak. Terus bagaimana caranya agar rumah tangga yang sudah kita bina beberapa tahun, malah mungkin puluh tahun ini terasa nyaman, malah lebih nyaman daripada sebelumnya? Maka caranya adalah kita harus tahu dulu apa perkara yang membuat surga itu nyaman. Maka kalau kita tahu alasannya, kita pindahkan ke rumah kita. Dalam beberapa referensi, beberapa dalil kita akan menemukan yang membuat surga itu nyaman adalah satu di antaranya, ikhwan fillah, karena surga merupakan darur rahmah. Surga merupakan darur ar-rahmah. Ini alasan yang pertama.
Dan itu artinya rumah. Rahmat itu artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan rumah rahmat Allah, atau surga merupakan tempat berkumpulnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Emang dunia bukan tempat rahmat Allah, dunia juga sama. Tempat berkumpulnya rahmat Allah, cuma perbandingannya sangat jauh, Pak. Kita pernah menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang, 100 cinta. Kemudian satu bagian dari 100 rahmat ini Allah ambil dan Allah simpan, letakkan di dunia. Dengan satu rahmat ini, kata Nabi, engkau akan menemukan cinta seorang ayah kepada ibunya. Dengan satu rahmat ini, kata Nabi, engkau akan menemukan seekor kuda akan mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Dengan satu rahmat ini, seekor singa gak makan anaknya padahal daging, dia suka makan daging. Dengan satu rahmat ini ada mendengar, ada melihat, ada merasa, ada bicara, dan segala macam hal-hal yang indah di sini semua. Hanya dengan satu rahmat saja. Nabi mengatakan sisanya yang 99 akan Allah siapkan di surga untuk orang-orang yang beriman. Lihat Pak, dengan satu saja kita bisa makan dengan nikmat, tidur dengan nyaman. Ini baru dengan satu. Di surga 99. Makanya sebagai ulama mengatakan ketika di dunia ada anggur dan nikmat rasanya, di surga kenikmatannya 99 kali lipat minimalnya, Pak. Ini alasannya ikhwanullah yang pertama. Surga merupakan tempat rahmat Allah. Tempat rahmat Allah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, wa rahmatuhu ismun likulli khairin. Rahmat merupakan istilah untuk setiap kebaikan. Sesuatu hal yang indah itu rahmat. Lalu kata beliau kemudian, wa adzabuhu ismun jami' likulli syarr. Adapun adab Allah merupakan sebuah istilah untuk semua macam keburukan dari Allah. Namanya adab. Lalu kata beliau mengatakan selanjutnya, wa darur rahmati al-khalisati fil jannati. Dan tempat berkumpulnya rahmat Allah yang sesungguhnya adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa darul adabil khalis min jannah. Adapun tempat berkumpulnya adab Allah yang paling murni, enggak ada yang lain selain adab Allah, adalah api neraka. Lalu kata beliau, wa amma dunya fadarul imtizaj. Adapun kehidupan dunia merupakan tempat yang bercampur keduanya, Pak. Bercampur, ada adab Allah di dalamnya, ada juga rahmat Allah. Tapi di surga nggak ada adabnya, Pak. Semuanya kenikmatan, semuanya hal-hal yang indah, semuanya berhubungan dengan hobi dan kesenangan, Pak. Nabi pernah mengatakan ada orang kalau pada hari kiamat datang kepada Allah rindu dengan nyangkul, pengen nyangkul, dan Allah kasih, Allah berikan. Malah Nabi SAW pernah memberikan sebuah informasi bahwasanya kata Nabi SAW, inna fil jannati la surqun. Surga itu punya pasar, Pak. Surga kata Nabi punya pasar. Kata para ulama menyebutkan ya tadi, ini bagi orang-orang yang hobi traveler, hobi shopping, difasilitasi gitu. Nabi mengatakan berikutnya, inna fil jannati la suq. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya'tunaha kulla jum'atin. Dan mereka akan datang ke pasar itu setiap Jumat. Namun kata Imam An-Nawawi, kata beliau mengatakan, yang dimaksud dengan datang setiap hari Jumat adalah perkiraan. Karena memang pada hari kiamat nanti nggak ada
hari, karena matahari nggak ada, bulan nggak ada, cuma dikira-kira setiap sepekan sekali gitu lah. Kata Imam An-Nawawi, tiap Jumat datang. Kemudian fatahu rihu ashimal, ketika mereka datang berkumpul di masa tersebut, tiba-tiba ada udara yang datang ke arah mereka dari arah ashimal, dari daerah utara Pak. Ada angin utara gitu kena kepada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, ketika wajah mereka kena udara tersebut, mereka makin bertambah ketampanannya dan makin bertambah kebaikannya. Kalau kita mah kayak semacam pakai apa, kosmetik gitu, makin cantik ya gitu. Ini mah gak pakai kosmetik, angin doang. Angin saja kena ke wajah mereka, kata Nabi, berubah jadi makin cakep mereka, makin gagah gitu. Sampai ketika mereka pulang ke rumah mereka, ketemu dengan keluarga mereka, kata Nabi, keluarganya mengatakan, kok makin cakep bang, kok makin bagus gitu penampilannya. Ya Allah, apakah ada jual beli? Kata para ulama, ada pasar tapi nggak ada jual beli. Orang boleh ngambil sepuasnya. Cuma sengaja Allah siapkan untuk apa? Liyatazawaruna fiha. Dalam hadis yang lain, di antara tujuannya adalah agar orang itu nanti di pasar bisa berinteraksi dengan orang lain. Allah berinteraksi dengan orang lain, beraktivitas dengan orang lain gitu. Makanya kata sebagian para ulama juga, atau kita juga bisa mengambil satu kesimpulan di antaranya, selain surga merupakan rahmat Allah, yang membuat nyaman adalah ini Pak, interaksi Pak. Bersosial Pak. Ini yang bikin nyaman di Ma'rufillah. Coba Bapak atau ada seorang suami nikah dengan istrinya, tapi gak pernah ngobrol, gak pernah canda-candaan, kayaknya gak nyaman, gak garing. Nah ini yang kadang juga kurang hari ini di keluarga-keluarga kaum muslimin. Karena kesibukan yang luar biasa, berangkat pagi setelah subuh, pulang sebelum isya atau setelah isya, kemudian tidur, gak ada ngobrol, gak ada apa gitu. Bahkan ketika pacaran, wih ngobrolnya lama gitu. Akhirnya kenyamanan mulai berkurang. Ini sebuah kesalahan Ikhwanillah. Salah seorang sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kalau tidak salah pernah menyampaikan, beliau kan diantaranya merupakan sepupunya Nabi. Pernah kata beliau nginep di rumah Nabi SAW ketika Nabi bersama dengan Maimunah, termasuk keluarganya juga. Ketika habis isya menjelang tidur, Rasul dengan Maimunah ngobrol lama banget. Gak tahu apa yang dia ngobrolkan, tapi ngobrol lama gitu, kedengaran, saling jawab, saling nanya gitu. Ikhwanillah, kita kurang ininya Pak, interaksinya kurang. Padahal interaksi komunikasi merupakan perkara yang bisa menumbuhkan kekuatan batin. Ikhwanillah, malah aktivitas yang lain Pak, para penghuni surga, dan itu membuat rahmat Allah juga muncul, malah itu kemudian juga bisa mendatangkan kenyamanan, ketenangan. Mohon maaf Pak, hubungan suami istri. Ada ayat ikhwanillah rahimakumullah dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita satu ungkapan, tepatnya di Quran surat ayatnya di Quran surat Yasin ayat 55 sampai ayat 56. Allah mengatakan, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ashabal jannati al-yauma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya kata Allah, para penghuni surga kelak di surga nanti fi syughlin fakihun, mereka dalam kesibukan yang membahagiakan, kesibukan yang menyenangkan, capek tapi bahagia Pak. Kemudian berikutnya kata Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka penghuni surga bersama dengan istri-istri mereka akan Allah masukkan atau akan Allah siapkan
berada di sebuah tempat yang teduh dan bertelekan dipan-dipan. Ada kalimat yang tadi fi syughulin fakihun, dalam aktivitas yang menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan aktivitas yang menyenangkan? Ketika kita buka beberapa penjelasan ahli tafsir, kita menemukan di antaranya dalam tafsir At-Tabari, juga dalam tafsirnya Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan fi syughulin fakihun adalah iqtidadul abkar. Iqtidadul abkar. Iqtidadul abkar itu artinya kalau kita artikan Pak, memecahkan keperawanan. Itu aktivitasnya. Karena dalam sebuah ungkapan, bidadari surga, perempuan-perempuan penghuni surga ketika berhubungan dengan suaminya, beres itu perawan lagi Pak. Perawan lagi. Maka itu aktivitasnya. Maka itu bikin bahagia. Bapak rasakan sendirilah. Bapak rasakan sendiri. Ada ketenangan, ada kenyamanan ketika seseorang habis melaksanakan kewajibannya atau kebutuhannya secara biologis dalam hal ini. Malah kecintaan kepada istri bertambah. Bapak rasakan sendiri. Makanya mohon maaf, harus ada waktu yang memang mau gak mau harus melakukan itu. Bukan sebatas lagi gak pengen, bukan, tapi itu untuk menumbuhkan kenyamanan, kecintaan antar sesama. Apalagi pasangan kita juga sama-sama manusia, Pak. Punya keinginan yang sama, cuma mungkin agak-agak berani ngomongnya gitu. Menurut ilmu seksiologi saja, sebaiknya, ada kalimat sebaiknya Pak, kata seorang ahli seksiologi, setidaknya seminggu 2 kali. Untuk apa? Di antaranya secara psikologi tadi, menumbuhkan kecintaan Pak. Tapi mungkin karena kitanya capek, berat, penuh kerjaan, sibuk segala macam, gitu. Ditambah terkadang sebagian kita memuaskan nafsu kita, syahwat kita dengan hal-hal yang haram. Ada pertanyaan dari salah seorang ulama, dari salah seorang murid kepada salah seorang ulama, tentang kenapa saya katanya gitu, kok identiknya orang-orang soleh itu orang-orang yang nafsunya gede. Identiknya gitu, kadang poligami ustaz gitu lah, untuk baik. Kayak yang lain enggak gitu. Beliau mengatakan karena mereka orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang menjaga nafsunya, syahwatnya dari hal-hal yang salah. Maka di sanalah tempatnya dilampiaskan kepada hal yang halal. Yang enggak salah, syahwatnya dikurangi dengan hal-hal yang haram. Tahu enggak, Bu? Jadi ketika ada lihat yang lain, udah tercukupi walaupun nggak sampai puas gitu, yang penting berkurang lagi gitu. Pas naik lihat yang lain kurang lagi. Ini mah nggak dijaga, menundukkan pandangan, jadi bertambah ke istri akhirnya hubungannya. Jadi ketika dengan istri luar biasa maksimal. Ketika orang seperti kita dengan istri, bawaannya kadang capek, lemas, malah kadang nggak tahan lama bahasa ilmiahnya gitu. Karena itu tadi kita banyak lihat di handphone, lihat banyak di kantor, lihat banyak di tempat hal yang lain, akhirnya ngurangin Pak. Kita mah kadang istri nyampe rumah gak berpenampilan secantik yang dibuat, makin gak bersemangat. Ini pernyataan Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Dalam kitab yang lain Imam Al-Qurtubi mengatakan, waqala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, salah seorang ulama, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, bainama ar-rajulu min ahli al-jannati ma'a ahlihi, ketika nanti kelak hari kiamat ada seorang penghuni surga bersama dengan keluarganya, istrinya di surga. Idh qila lahu tahawwal ila ahlik, ada orang datang bilang kepadanya, "Hai fulan, ayo ambil jenguk istrimu." Jadi dikatakan dalam ungkapan ini, dia dapat bidadari di surga, istri masuk neraka Pak. Tahawwal ila ahlika finnar, coba tengok istrimu di neraka, tengok keluargamu di neraka, kerabatmu, anak-anakmu di neraka.
Beliau mengatakan, fayaqulu ana ma'a ahli mashghul. Mohon maaf, saya dengan istri saya sedang sibuk. Mohon maaf, saya dengan istri saya sedang sibuk. Kemudian kata beliau selanjutnya mengatakan, wakila ashabul jannati fi syughulin bima hum fihi min al-ladzati wan na'imi anil ihtimami bi ahli al-ma'asi wa masirihim ilan nar. Para penghuni surga berada dalam kesibukan yang menyenangkan, yang membahagiakan, sampai saking membahagiakannya lupa dengan keluarganya yang ahli maksiat dan masuk ke dalam neraka. Gak ingat sama sekali, Pak. Diingetin juga mohon maaf lagi sibuk. Kesibukan orang-orang surga. Dan ini bikinnya mana, Pak? Sekali lagi on floor yang betul. Ini alasan yang ketiga. Yang berikutnya kemudian, kenapa di surga itu nyaman? Ikhwanullah, alasannya adalah dikarenakan di surga tidak ada penyakit hati, Pak. Tidak ada penyakit hati. Tidak ada kecemburuan. Kita sulit penyakit hati aja di sini. Dalil akan hal ini ada di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-13. Al-A'raf ayat yang ke-13, Allah berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kemudian kami angkat, kami lenyapkan, kami hilangkan ma fi qulubihim min ghillin, segala macam rasa dendam, ketidaksukaan dalam hati-hati mereka. Ikhwanan, sehingga mereka bisa saling bersaudara, ala sururin mutaqabilin, dan mereka senantiasa berhadap-hadapan dalam keadaan bahagia. Tidak ada penyakit hati, Pak. Masih ingat, Pak, kasus salah seorang sahabat Nabi ketika Nabi tengah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba mengatakan, sayati alaikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi nih bakal datang seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Sahabat itu heran nengok ke belakang, siapa ya? Ternyata yang keluar seorang laki-laki yang tidak pernah kenal. Siapa ini? Besoknya Nabi lagi ngumpul lagi, ngomong lagi hal yang sama, sayati alaikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi nih bakal ada seorang penghuni surga. Siapa ya? Orang yang sama, Pak. Besoknya demikian juga, orang yang sama yang keluar. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ini orang siapa sih? Sampai Nabi mengatakan dia termasuk penghuni surga 3 kali. Akhirnya dia mendekat ke orang tersebut, pura-pura punya masalah dengan keluarganya, minta izin mau tinggal di rumahnya. Kata dia, silakan nginap aja sama saya, nggak apa-apa. Nginap, Pak, 3 hari. Pengen tahu kebiasaannya, kesibukannya tiap hari ngapain. Tapi ternyata setelah 3 hari gak menemukan hal-hal yang hebat. Dia biasa bikin, baca Quran, sholat berjamaah, gak ada yang aneh apa gitu. Sampai setelah 3 hari gak nemuin jawaban, akhirnya dia terbuka kepada orang ini, mengatakan, saya sebenarnya gak punya masalah dengan keluarga, cuman karena begini, saya penasaran, ente punya amal apa sih? Kata Nabi sampai begini 3 kali loh. Dia mengatakan, gak tahu apa ya, saya sama dengan kalian. Saya sholat, saya amal, gak ada bedanya. Tapi Nabi ngomong sampai 3 kali loh. Apa dipikir-pikir? Mungkin barangkali dia mengatakan mungkin. Sebelum tidur, aku memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan sebelum tidur, aku minta maaf kepada orang lain. Aku membebaskan hatiku dari penyakit dendam, iri, dan udahlah gitu ditenangkan jiwanya, Pak. Ini jawabannya. Karena memang kedengkian membuat kita nggak nyaman, Pak. Tetapi kehilangan apa? Nggak ada lagi dalam hati kita. Hidup kita nyaman, tenang aja, nggak ada masalah gitu. Nah kita kadang ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita, karena ada nyaman walaupun kita punya jabatan, punya prestasi, gaji gede, karena ada kedengkian, ada ketidaknyamanan dengan orang di sekitar kita, akhirnya kayak ada masalah, kayak gitu. Nah ini bisa dihilangkan kalau pengen hidupnya nyaman, apalagi sama keluarga, Pak.
masa sama anak dengki, sama isi dengki gitu, kok lebih masalah lagi kan? Ini alasan yang 1, 2, 3, 4. Berikutnya kemudian di monofillah, alasan yang kelima, kenapa di surga itu nyaman? Dikarenakan di surga tidak ada pengacau. Bukan gak ada orang ketiga, Pak Yos. Gak ada pengacau. Maksudnya di sini adalah asyaitan. Asyaitan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita sebelumnya, Pak. Masih ingat kasus kisah Nabi Adam dan Siti Hawa? Ketika Allah ciptakan, Allah membuat mereka tinggal di mana? Di surga. Kenapa keluar? Hah? Karena bukan melanggar awalnya, Pak. Nah itu itu ada bisikan setan, godaan setan, ajakan setan gitu. Akhirnya Nabi Adam harus keluar, dipaksa oleh Allah, dipindahkan oleh Allah ke dunia. Maka ketika di rumah banyak setannya, ya udah siap-siap aja gak akan nyaman, Pak. Karena surga aja jadi gak nyaman gara-gara setan, apalagi dunia yang tadi kita katakan bercampur adab dan rahmat Allah. Kenapa? Karena setan memerintahkan manusia untuk gak nyaman hatinya, untuk berbuat maksiat, dan maksiat akan berdampak kepada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, akan berdampak. Kita pernah menyampaikan sebuah hadis, innal amda la yuhramu binar rizki bidan yusibu. Seorang hamba, kata Nabi, akan terhalang dari menikmati sebuah rizki Allah gara-gara dosa yang dia lakukan. Gara-gara dosa, rizki bisa gak nyaman diterimanya, Pak, dinikmatinya, Pak. Mungkin sama-sama 5 juta yang didapat, tapi karena dosa, kok kayak sedikit ya, kok kayak cepat habis ya, kok tiba-tiba hilang ya, kok gitu. Bisa demikian. Kita pernah menyampaikan penjelasan Ibnu Katsir ketika Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian akibat perbuatan ulah tangan kalian sendiri. Namun ketahuilah tujuannya adalah untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Kata beliau, ada seorang ulama tengah menjelaskan ayat ini di hadapan murid-muridnya. Kemudian seorang muridnya yang dalam keadaan buta nanya kepada beliau, wahai Ustaz, wahai Syekh, saya dilahirkan dalam keadaan buta. Kebutaan bagi saya sebuah musibah. Kalau musibah akibat dosa-dosa, apa yang saya lakukan ketika dalam kandungan? Itu pertanyaannya, Pak. Saya mengatakan, bisa jadi akibat dosa orang tua Anda. Kenapa? Karena orang tua gak akan nyaman hidupnya ketika anaknya dalam keadaan sakit, Pak. Ternyata kata saya ini gara-gara dosa orang tua Anda, bisa jadi Anda dapat kebutaan karena membuat sakit hati orang tua Anda, membuat gak nyaman orang tua Anda. Lihat di mana film anaknya punya tapi kondisinya kebikin gak nyaman. Di mana film yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surat Al-Baqarah, di antara godaan setan, gangguan setan yang bikin gak nyaman adalah Allah mengatakan asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu akan nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Betul nggak? Bikin gak nyaman kalau besok gak ada kerjaan. Betul kan? Kita merasa banget gitu ketika akhir bulan, udah akhir bulan. Emang kenapa akhir bulan? Sama-sama juga dengan hari seperti kemarin, yang ngasih rezeki tetap Allah kok gitu. Tapi sama setan dibikin kayak wah gitu, gimana gitu. Gimana pelan hukum Allah. Kemudian kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya'i, dan juga setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat al-fahsya, kejahatan, termasuk di antaranya kekikiran, pelit gitu. Allah. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu,
Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah syaitan itu akan memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Dan fahsya dan munkar, perbuatan yang fahsya dan munkar, keji dan munkar. Atau fahsya berhubungan dengan kelamin, kemaluan, perbuatan zina. Zina bikin nyaman, bikin tenang, Pak. Zina bikin nyaman, bikin tenang. Nggak ada zina bikin tenang, Pak. Buktinya orang zina ketahuan, nyaman apa bahagia, Pak? ada dua orang sama-sama laki-laki, Pak. Masing-masing punya pasangan. Laki-laki ini punya pasangan, seorang istri. Ini pun sama, laki-laki punya pacar, seorang perempuan. Jadi mereka hubungan suami istri. Ini pun sama melakukan perbuatan yang hampir sama dengan hubungan suami istri, cuman ini belum menikah. Kira-kira Pak, yang lebih merasa bahagia yang ini apa yang ini? Atau sama saja? Sama saja. Baik, kita katakan sama saja, karena mungkin sama kegiatannya. Sekarang, kalau kemudian yang ini hamil, mana yang bahagia? Apa sama juga? Oh, ada orang itu senang, asik saya habis berzina hamil. Ini orang sudah gila kalau begitu, Pak. Enggak, ini udah hamil, udah was-was gitu. Malah bukan ketika sudah hamil, sebelum hamilnya udah jangan sampai ketahuan. Kadang di tempat tersembunyi, kadang pokoknya udah dirancang sedemikian rupa. Akhirnya biasa saja di rumah, di mana udah tenang aja nih, ketahuan juga orang, gak ada masalah. Ketika hamil, ketika punya anak, walaupun kemudian mereka menikah padanya, tapi ketika punya anak, malah kadang hampir kebanyakannya ini rumah tangga gak nyaman, Pak. Kenapa? Karena diawali dengan dosa. Dan ini diantaranya disebabkan ajakan syaitan, akan membuat tidak nyaman. Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu alasan yang kelima. 5 ya. Cukuplah 5 dulu. Ini Pak yang bikin di surga itu nyaman. Pertama, tempat rahmat Allah. Yang kedua, aktivitas pada sosialisasi yang intens. Kemudian ada hubungan suami istri. Malah yang bikin nyaman, bidadarinya nggak satu, Pak. Ya, bidadarinya nggak satu, udah mendapat istri dari dunia, ditambah lagi dengan tambah bidadari gitu. Cuman karena orang belum kuat hatinya, belum kuat mentalnya, ketika suami nikah lagi, wah perang yang ada itu. Tapi enggak, sebenarnya itu bikin nyaman Pak sebenarnya. Cuman ya gitu, kita kebanyakan syubhatnya ya Allah. Buktinya dulu orang-orang tua kita kan begitu. Orang-orang tua kita coba ngecek ke belakang, tanya ke nenek yang masih hidup. Nenek saya pernah nanya ke nenek nikah berapa kali gitu. Kalau nggak salah nih, saya menikah itu hampir 6 kali atau 9 kali, Pak. Cerainya ada yang menikah, ada yang cerai. Tapi pernah beliau ngalamin suaminya punya istri 2, malah 3 katanya gitu. Karena kerjaannya pindah-pindah. Tapi tak nyaman saja, biasa saja. Nah sekarang ketika dunia modern dengan banyak informasi, lalu muncul syubhat-syubhat berkenaan dengan mohon maaf poligami, dianggap tidak adil lah, tidak ada hak kemanusiaan lah, tidak sayang sama perempuan dan segala macam. Akhirnya kepala para perempuan terutama menjadi terkotori, teracuni. Dikasih dalil juga itu kan lihat ujungnya. Kalau kamu takut nggak adil, satu saja. Jadi mana Bapak bisa tahu nggak adil kalau pernah mencoba 2, Pak? Kan logikanya begitu.
Bukan saya memprovokasi bukan. Cuma kita ingin menyampaikan keterangan sudah apa ini perintah sudah jelas, ada keterangannya. Imam Ali As-Sabuni mengatakan dalam tafsir beliau, tafsir As-Sabuni ketika menjelaskan tentang ayat famkihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Beliau mengatakan perempuan atau orang yang mengharamkan perbuatan ini atau mengatakan ini adalah aturan yang tidak benar, justru mereka adalah orang-orang yang tidak punya pri kemanusiaan, terutama pri kewanitaan. Kenapa? Prediksi Nabi hari ini terbukti, Pak. Jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, dan akan terus demikian. Kenapa? Minimal dengan adanya peperangan. Kan kebanyakan tentara laki-laki, ketika perang terbunuh laki-laki. Malah penelitian mengatakan dari 10 bayi perempuan yang lahir dengan 10 bayi laki-laki yang lahir, itu yang rentan meninggal sebelum usia dewasa laki-laki. Yang sampai dewasa perempuan bisa sampai 9 atau 8, yang laki-laki 5, maksimal 7. Berarti kalau barang-barang lahir 10, dewasanya ini ada 8, ini ada 5. Ada yang tertinggal. Nah kata beliau, mau diapain tuh yang kemudian kalau laki-laki hanya diwajibkan 1 saja, sisanya mau diapain? Sedangkan mereka manusia, punya hawa nafsu, punya keinginan. Maka jangan kemudian salahkan keadaan ketika perempuan-perempuan menjajakan dirinya, menjual dirinya, malah kadang ya gitu maksa jadi orang lain. Malah ada yang sengaja bayar laki-laki. Kenapa? Dia punya kebutuhan, Pak. Punya kebutuhan, tapi karena nggak ada laki-laki yang akhirnya gitu, udahlah bayar laki-laki saja. Kalau yang dibeli mungkin masih mending karena kebutuhan ekonomi. Ini yang bayar orang, Pak, coba. Gimana firman Allah? Tapi ya gitu. Ini harus dibersihkan dengan istighfar, taubat, agar jadi hilang. Yang kedua, yang ketiga kemudian, yang keempat kemudian tadi tidak ada gangguan setan. Yang kelima kemudian diangkatnya oleh Allah penyakit-penyakit hati. Ini 5 hal yang bikin surga itu nyaman, bikin surga tenang, bikin surga indah. Oleh karena itu ketika kita ingin kemudian mengambil kenyamanan ini ke rumah kita, menghadirkan ketenangan di rumah kita, yang 5 bawa Pak ke sini, tempelkan di sini. Apa maksudnya? 1, ketika surga merupakan tempat rahmat Allah, jadikan, lakukan di rumah itu hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Hindari perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah. Contoh sepertinya diantaranya Nabi pernah mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili wa aiqadha ahlaha atau wa aiqadha imra'atahu. Allah akan merahmati seorang suami yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat malam, habis itu bangunkan istrinya, "Ma, bangun." Wa in abad, kalau istri yang menolak, dipercikin air ke mukanya. "Ma, bangun." Sampai "Pak, bangun, ayo." 1 witir aja, 1 rakaat. Syukur bisa dengan 12 atau 11 rakaat kita tahajud. Tapi capek, ya minimal 1 lah, ayo. Capek, ambil air, Pak. Nggak bangun, ambil air, Pak. Nggak bangun, saya ember. Allah mengatakan rahimahullah, Allah akan ngasih rahmat, Pak. Malah bukan cuma suami, begitunya selanjutnya Nabi mengatakan wa rahimallahu imra'atan, begitu pula Allah bakal ngasih rahmat kepada seorang perempuan. Qamat minal lail, dia bangun tengah malam, dia sholat malam, habis bangunkan suaminya, "Bang, bangun." Kalau suaminya nolak, dipercikin air ke wajahnya. Ini yang pertama, Pak. Bisa menghidupkan malam dengan sholat, akan mendatangkan rahmat Allah. Akan mendatangkan rahmat Allah. Dalam hadis yang lain Nabi juga pernah menyebutkan 3 kelompok manusia yang tidak akan dapat apa disebutnya. Masih ingat Pak, Nabi mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 kelompok manusia yang Allah gak akan melihat mereka di hari kiamat nanti. Allah pun gak akan ngajak ngomong mereka. Akan diabaikan di neraka, dibiarin di neraka. Di antaranya kata Nabi, 1 dari 3 kelompok ini adalah ad-dayyus.
Ad-dayuth kita pernah menyampaikan seorang kepala rumah tangga yang membiarkan ada kemungkaran terjadi di rumahnya. Dayuth, Pak. Ternyata perbuatan membiarkan kemungkaran di rumah akan mendatangkan laknat Allah. Artinya menghilangkan rahmat Allah. Ya Allah, ada gitu banyak. Banyak. Ya Allah, banyak. Di kampung saya itu masih ada orang tua yang nyuruh anak perempuannya pacaran, Pak. Coba bawa pacaran ke sini, bapak pengen ngomong. Pasti omongin kapan mau nikah deh. Atau pasti omongin tolong dijaga ya anak saya ya gitu. Bukan dinasihatin agar kemudian segera menikah. Malah kadang suka didukung kalau anaknya mengatakan bapak pacar saya punya mobil, wah bagus. Diajak jalan berdua naik motor udah nggak apa-apa, bapak percaya saja. Kan nggak boleh film. Gak jelas kemungkaran terjadi. Waliyahudzubillah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada sebuah hadits Imam Fillah rahimahullah yang dikabarkan oleh sebagian para ulama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikabarkan kata Abu Hurairah qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Pernah suatu ketika Nabi mencium Hasan bin Ali cucunya. Lalu kemudian kata Abu Hurairah wa indahu al-Aqra' bin Habith at-Tamimi jalisan. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habith at-Tamimi dalam keadaan duduk melihat Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Faqala al-Aqra'. Kemudian Aqra' lihat Nabi nyium cucunya ngomong. Dia bilang, "Inna li asyratu minal walad ma qabiltu minhum ahadan." Rasul tahu gak? Saya punya 10 anak, tapi gak ada satu pun yang saya cium. Gak ada satu pun yang saya cium. Ya walaupun dia ingin mengatakan, kok kira-kira nyium sih gitu. Kayak nunjukin gak punya wibawa, kayak menunjukin bukan seorang kepala rumah tangga gitu. Dia menganggapnya kepala rumah tangga itu adalah atasan dengan bawahan. Kemudian fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasul melihat Aqra' gitu. Lalu Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka enggak akan disayang oleh Allah. Enggak akan ada rahmat Allah kepadanya. Di dalam hadis yang lain juga dalam sebuah riwayat, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, lalu dia mengatakan ketika melihat Nabi sedang mencium anak-anaknya, cucunya Hasan Husain, dia mengatakan, tuqabbiluna sibyan wa ma tuqabbiluhum. Rasul, kalian menciumi anak-anak gitu. Kami nggak pernah melakukan itu. Kami nggak pernah melakukan itu, kata dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, au amliku laka an nazza'allahu min qalbika rahmah. Kenapa enggak kalian lakukan? Apakah kalian pengen rasa sayang dalam diri kalian Allah cabut? Ya walfillah. Jadi ngajak main anak, ngajak bercanda anak, bikin ketawa anak, main bareng sama anak, itu dalam Islam perkara yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Mendatangkan rahmat Allah. Jangan pernah beranggapan kita para suami itu kerjaan istri, itu kerjaan istri, itu kerjaan istri. Jangan. Karena Rasul pun bermain dengan mereka. Rasul pun bermain dengan mereka. Malah pernah Rasul melihat Aisyah sebelum menikah dengan Nabi SAW sedang bermain boneka. Datang Nabi lihat, kebetulan bonekanya berupa kuda, ada sayapnya. Rasul nanya, ini boneka apa? Kuda? Kok kuda ada sayapnya? Kata Nabi. Kata Aisyah, engkau nggak tahu ya,
kudanya Sulaiman punya sayap. Rasul terdiam kemudian. Ketika ketika kita coba baca beberapa penjelasan, ternyata memang ada penjelasan para ulama yang mengatakan kudanya Nabi Sulaiman punya sayap. Makanya kata sebagian para ulama di sini, Aisyah semenjak kecil sudah cerdas, sudah tahu tentang hal-hal yang banyak orang nggak tahu gitu. Karena kulihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa bertangan rahmat Allah. Kemudian berikutnya ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik, Pak. Hadis dari Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang paling sayang sama keluarganya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, karena Ibrahim mustardi'an lahu fi awali al-Madinah. Dulu ketika Nabi punya anak namanya Ibrahim dari Maria, anak tersebut kemudian disusukan kepada perempuan lain di ujung Madinah, di sebuah kota di daerah pelosok Madinah. Akhirnya kan terpisah, Pak. Kayak Nabi kan disusukan sampai 2 tahun kurang lebih di tempat yang cukup jauh juga. Tapi walaupun demikian, kata Anas bin Malik, fakana yang toliku wa nahnu ma'ahu. Walaupun jauh, Nabi tetap kadang datang ke rumahnya, Pak. Untuk apa? Kami pernah ikut bersama beliau ke rumah beliau, faidul baita, lalu beliau masuk ke dalam rumah tersebut. Kebetulan di sana suaminya seorang pekerja pandai besi, suka bikin pedang terasa di besi. Sehingga terkadang ketika Nabi masuk itu kondisi rumah banyak penuh dengan asap, Pak. Kebetulan pas kami masuk, kata beliau, Nabi kemudian masuk, kami nunggu di luar. Tiba-tiba Rasul kemudian bawa Ibrahim keluar, Pak. Kemudian kayak ngobrol dengan putranya Ibrahim ini. Lalu kata beliau, fayuqabbiluhu, dicium Ibrahim ini. Habis itu kemudian diserahkan kembali ke ibu susunya. Lalu Rasul pulang lagi ke rumahnya. Maksudnya walaupun jauh, Pak, gitu, tetap didatangin, ditanya, gitu, Pak. Enggak, udahlah kan ada pembantu ini, udahlah kan ada sama neneknya ini, udahlah kan sama. Enggak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat Allah di keluarga. Ya, saya berbicara keluarga, Pak. Berikutnya kemudian tadi ketika di surga nyaman karena ada interaksi, ada hubungan badan, maka itu tadi kita sampaikan, lakukan itu. Yang keempat berikutnya, ketika di surga tadi tidak ada gangguan setan, maka di surga jadikan rumah kita tempat yang memang tidak bikin setan gak betah. Apa contoh diantaranya? Nabi pernah mengatakan, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki syaitan. Atau di antara yang lain, kalau bisa menghindari adanya gambar dan patung. Karena dalam sebuah riwayat, gambar dan patung merupakan perkara yang membuat malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Dalam beberapa kajian, mohon maaf yang pernah Anda baca, beberapa kajian dalam metode ruqyah itu, kalau orang mau ngeruqyah seseorang di sebuah tempat, maka dia akan menghilangkan dulu gambar dan patung. Karena dalam beberapa ungkapan, jin bisa keluar dari orang tersebut, cuma akan berpindah ke tempat itu, ke yang ada gambar sama patungnya, atau akan masuk ke benda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Atau usahakan nggak ada anjing di rumah. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril pernah nggak jadi masuk ke rumah Nabi gara-gara ada anak anjing di rumah Nabi yang pernah dibawa sama Hasan ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika di rumah, walaupun di rumah, perintahkan istri dan anak-anak perempuan terutama jangan terlalu vulgar.
jangan terlalu terbuka auratnya, tetap dia harus menjaga dirinya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan Rasul pernah mau datang ke rumah Nabi SAW. Lalu Rasul bersama dengan Khadijah binti Khuwailid, dan ketika mau turun, Rasul tahu, Rasul memerintahkan Khadijah untuk menutup auratnya dengan sempurna. Atau kita mungkin pernah melihat sebuah ungkapan yang mengatakan ketika suami istri berhubungan badan, maka malaikat menghindar, tidak bersama dengan mereka. Di antara pemahamannya atau maknanya berkenaan dengan masalah jangan terlalu vulgar buka aurat di rumah, walaupun hukumnya boleh karena rumah sendiri. Tapi kalau terlalu vulgar itu khawatirnya malaikat nggak datang nurunin rahmat. Karena malaikat merupakan makhluk-makhluk yang paling pemalu, yang paling pemalu. Rasul SAW pernah suatu ketika sedang berkumpul dengan para sahabat. Di dalamnya ada Abu Bakar, di dalamnya ada istri-istri Nabi SAW lagi duduk. Ketika sedang duduk, kemudian Rasul SAW pahanya kelihatan, jadi bajunya terangkat, pahanya kelihatan. Kemudian ada orang mengucapkan salam dan minta izin untuk masuk. Ketika Nabi nanya, siapa itu? Saya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasul mengatakan, oke, silakan masuk kemudian. Dan Rasul masih dalam kondisi yang seperti itu. Datang kemudian yang kedua Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diizinkan juga untuk masuk, dan Rasul tetap dalam kondisi seperti itu, pahanya kelihatan sebagian. Ketika datang Utsman bin Affan izin untuk masuk, Rasul lalu berdiri dulu, merapikan pakaiannya, lalu kemudian duduk dan menyuruh Utsman untuk masuk. Kemudian terjadi dialog di antara mereka, bubar. Setelah bubar, ada seorang bertanya ke Nabi, Rasul, kenapa ketika datang Abu Bakar sama Umar kau biasa saja, tapi ketika datang Utsman kau rapikan pakaianmu? Rasul mengatakan, saya malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Saya malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ada satu isyarat di sini, Pak Imam Florent. Ala kulihal, ini poin yang kedua. Poin yang keempat, lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengusir syaitan. Selain itu kemudian perbanyak sholat sunnah di rumah, Pak. Malah anjuran kata para ulama, sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. La sholata fil baiti illa al-maktubi, la sholata fil baiti illa an-nafilah. Kalau masalah begitu hadisnya, tidak ada sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Jadi kalau wajib mah usahakan tetap di masjid, usahakan tetap berjamaah. Kecuali bagi kaum perempuan ada keusuhan bagi mereka. Mereka dianjurkan untuk di rumah, malah di tempat yang lebih tersembunyi dari pandangan orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, imanillah, karena tadi di surga nyaman karena tidak ada penyakit hati, maka untuk membuat kita nyaman di rumah kita adalah lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengobati penyakit dalam hati kita. Bersihkan hati kita. Di antaranya dengan pertama memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, kemudian dengan tadi kita sampaikan, Imam Rahimahullah melakukan amalan-amalan yang memang bisa dilakukan di rumah, terutama zikir, istighfar, taubat gitu. Atau tadi kita sampaikan buat benteng yang lebih kuat untuk hati kita agar tidak makin berpenyakit. Atau katanya kayak semacam diimunisasi, pakai apa? Pakai ilmu. Diimunisasi pakai ilmu, artinya interaksi dengan ilmu di rumah-rumah kita. Malah kata sebagian para ulama, dia mengatakan seperti contohnya berkenaan dengan keutamaan sirah. Kata beliau, sudah seharusnya setiap kepala rumah tangga punya kitab khusus tentang sirah Nabi yang dia kumpulkan keluarganya di waktu khusus, dia bacakan kepada mereka tentang perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kali-kali ayo nak kita nonton bareng, ayo nak kita bapak bacakan sirah, dengerin ya. Harusnya begitu kali-kali itu. Yang Florent Kemudian ada sebuah pernyataan yang menarik, Pak, dari
Ibrahim Al-Khawwas, salah seorang ulama, di antara perbuatan yang bisa menyembuhkan penyakit hati adalah satu, membaca Al-Quran, dua, mentadabburi Al-Quran, yang ketiga, memperbanyak saum, memperbanyak puasa. Karena dalam ungkapan yang lain kata para ulama, kalau Umar bin Khattab itu pernah, Pak, Umar bin Khattab pada sebuah kisah pernah menegur orang yang gemuk, dipukul perutnya. Kenapa ini? Dia mengatakan ini nikmat Allah. Dia mengatakan tolong hindari hal seperti ini. Hindari banyak makan, hindari kegemukan, karena biasanya dengan hal tersebut orang menjadi malas beribadah. Biasanya kata beliau, tapi mungkin ini akan tergantung masing-masing. Udah terbiasa ya. Karena dalam ungkapan yang lain Rasul sendiri ketika menjelang tuanya itu agak Aisyah menjelang tuanya bertambah gemuk. Kemudian kata beliau, memperbanyak sholat malam itu bisa menjernihkan hati. Wa Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ketika datang malam, maka sholatlah di malam tersebut. Mudah-mudahan dengan sholat malam yang Anda lakukan, Allah akan mengangkat derajat Anda ke tempat yang terpuji. Dan tidak mungkin diangkat seseorang kecuali karena hatinya pun ikut terangkat karena kebersihannya. Lalu kemudian yang keempat, yang kelima kata beliau, merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah, tawadhu. Dan yang terakhir kata beliau yang bisa menjadi obat hati adalah majalis as-salihin, bermajlis dengan orang-orang yang salih. Kata para ulama, poin yang kelima berdasarkan sebuah hadis. Nabi pernah mengatakan, "Matsal al-jalisi shalihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafi'il kiri." Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang salih dan berteman dengan orang yang tidak salih seperti orang yang berdekatan dengan penjual minyak wangi dan orang yang berdekatan dengan seorang pandai besi. Kata beliau selanjutnya, orang yang berdekatan dengan penjual minyak wangi dipastikan walaupun dia nggak beli minyak wangi akan kebagian wanginya. Dan orang yang berteman dengan yang buruk seperti orang yang berteman dengan orang yang pandai besi. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, duduk doang ngeliatin orang lagi buat ini, minimal ada aroma yang tidak nyaman akan mengganggu dirinya. Malah mungkin bisa aja ada percikan api yang kena ke bajunya lalu merobek bajunya. Itu keuntungan berteman dengan orang yang soleh, malah keuntungan yang lain berteman dengan orang yang soleh sampai malah kemudian bisa melakukan kebaikan bersama-sama. Kita pernah menyampaikan akan ada syafaatnya orang-orang yang soleh. Nabi mengatakan, kita ulang kembali untuk menguatkan dan mengingatkan kita, kata Nabi kelak pada hari kiamat ketika orang semua sudah dapat bagiannya masing-masing, penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba ada sekelompok orang dari surga datang menghadap Allah. Lalu kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka tidak menemukan sahabatnya di surga. Mereka mengatakan, ya Allah, si fulan di mana? Dulu pernah sholat padahal bareng sama kami, saum bareng sama kami, kok sekarang gak bareng sama kami? Di mana dia? Di mana dia? Kemudian Allah mengatakan, ibatu finnar, silakan cari di neraka. Wa akhriju man araftum, kalau kalian menemukan mereka, keluarkan silakan. Betul, Pak, mereka datang ke neraka kemudian untuk mencari sahabatnya. Kata Allah, silakan cari di neraka. Dicari kemudian, dan mereka berhasil mengeluarkan banyak makhluk. Oh, si fulan tuh ditarik, Pak. Si fulan tuh diambil, Pak. Si fulan tuh diambil, terus begitu. Makanya Nabi para ulama mengatakan, selain ada syafaat Allah, selain ada syafaat Rasulullah, selain ada syafaat Al-Quran, ada syafaatnya orang-orang beriman. Syafaatnya orang-orang beriman. Makanya Imam Malik pernah mengatakan kepada para murid-muridnya, illam tajiduni fil jannati fas'alu anni rabbakum. Tolong ya, nanti kalau kalian tidak menemukan aku di surga, tanyakan aku kepada Tuhan kalian. Tanya di mana Malik? Padahal Malik pernah belajar bareng dengan kalian, pernah sholat bareng dengan kalian. Pesan saya pun sama, Pak, kalau Bapak nggak menemukan saya di surga, tanyakan kepada Allah. Fahmi di mana ya Allah? Saya paham bareng, Pak. Ya, ini
hal-hal, poin-poin yang bisa kita lakukan di konfilah untuk agar kemudian bisa menghadirkan ketenangan, kenyamanan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, mudah-mudahan bisa banyak faedah yang diambil dan maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Tadi saya simak ada malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar dan pelakunya. Iya. Nah, maksud dari gambar ini apakah gambar seperti apa dan pelakunya seperti apa ya? Baik. Gambar seperti apa dan patung seperti apa yang malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah. Kita bacakan dulu hadisnya Pak ya. Sebentar. Hadisnya di, takut saya salah. Hadisnya, nah ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di hadis nomor 3225 dan Muslim di hadis nomor 2106. Nabi SAW pernah bersabda, la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. La tadkhulu al-malaikatu baitan, malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing, wala suratun, dan di dalamnya ada gambar. Di dalamnya ada gambar. Sebagian mengatakan as-surah di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa, yang kalau dia hidup mungkin hidup. Kalau dia hidup mungkin bisa hidup. Contohnya begini Pak, kalau cuma kepala doang nggak mungkin bisa hidup. Kalau cuma sampai sini doang nggak mungkin bisa hidup. Maka kapan sebuah makhluk bisa dikatakan hidup? Dalam kondisi yang seperti apa? Kan kalau nggak ada tangan, nggak ada kaki masih bisa. Nggak ada kaki masih bisa. Itu yang kemudian dikatakan sebagian para ulama gambar yang seperti itu. Yang kalau dia hidup masih memungkinkan hidup. Namun walaupun demikian, tetap untuk antisipasi, berjaga-jaga, sebaiknya nggak ada gambar sama sekali. Karena apa ya? Menjaga dari terjatuh kepada hal yang lebih parah, lebih utama daripada kemudian nanti malah lama-kelamaan bisa aja kita bermudah-mudahan gitu Pak. Bermudah-mudahan itu yang anaknya demikian. Begitu pula patungnya. Kalaupun mau paling gambar makhluk yang lain walaupun dia tumbuh tetapi dia nggak bernyawa, seperti sebagian membolehkan gambar seperti pohon sama tanaman. Dalam hadis yang lain Imam Rahimahullah, riwayat Imam Muslim, dikabarkan bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah ketika foto Mekah. Kemudian wa haulal Ka'bati 360 nusuban. Ketika masuk Mekah, Ka'bah, ternyata di sekitar Ka'bah ada 360 patung. 360 patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy sesuai dengan kehendak mereka. Kira-kira Pak, patung yang disembah ini sempurna apa enggak sempurna? Maksudnya utuh dengan kakinya apa kadang enggak? Atau bisa ada bentuk yang lain? Oh, pernah paham pertanyaan saya? Patung ada 360 sekitar Ka'bah. Kira-kira ini patungnya bentuk manusia semua atau ada yang lain? Kira-kira nih Pak, yang kemungkinan orang bakal nyembah gitu, bakal jadiin Tuhan gitu. Hanya manusia? Atau mungkin bisa yang lain? Kalau Anda beranggapan bisa yang lain. Kenapa? Karena dulu juga Samiri bikin patung mirip sapi.
yang zaman Bani Israil. Enggak bentuk manusia, bisa dalam bentuk yang lain. Dan sekarang pun ada. Kalaupun bentuk manusia kadang cuma sebagian saja, nggak sampai penuh sampai kaki gitu. Dan ternyata ketika Nabi melihat itu, faja'ala yat'anuha bi'audin fi yadihi. Nabi kemudian menghancurkan belahan tersebut dengan tongkat di tangannya. Dihancurin semuanya, Pak. Kenapa tadi alasannya? Karena bisa mendatangkan laknat Allah. Yang kita khawatirkan, kalau kita biarkan patung di rumah kita biarkan foto di rumah kita, yang kita khawatirkan, Pak, ada nanti kultus individu. Walaupun kita nggak ngajar ke anak-anak kita. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum lahirnya Nabi Nuh, ada 5 orang solih. Namanya Wud, Suwa, Yabus, Ya'ub, dan Nasr. Ini orang solih semuanya. Walaupun mereka bukan para nabi, tapi orang-orang yang luar biasa, ngajak orang kepada kebaikan. Ketika 5 orang ini wafat, maka masyarakat setelah itu merasa kehilangan. Akhirnya mereka ngobrol satu sama lain, kita ini yuk bikin patung untuk memperingati 5 orang ini, biar tangan kita terobati gitu. Dibuatlah kemudian patung kelima. Awalnya apa? Hanya sekedar memperingati saja. Tapi kemudian kata para ulama, ketika meninggal generasi yang bikin patung ini, muncul generasi yang baru yang tidak tahu apa penyebab munculnya patung ini. Datang setan yang bisikin, tahu gak? Dulu bapak kamu nyembah Tuhan ini. Akhirnya disembahlah kemudian. Nah, mulai dari situ kemudian muncul kemusyrikan yang pertama di alam semesta ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika kita biarkan ada sesuatu di rumah kita, nanti kemudian kita meninggal, anak kita, bapak ngapain yang bikin ini ya? Jangan-jangan, gitu. Mulai bisikan-bisikan nanti, Pak. Ketemu sama temannya di rumah saya ini, kata bapak saya ini bisa ini loh, gitu. Oh, berarti bapak bisa jadi punya ini juga sama nih. Kita mengajarkan sesuatu yang dikhawatirkan. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi ada beberapa rumah makan nasi Padang majangin foto yang sama gitu, kayak gambar kiri pakai peci tertentu gitu. Kenapa? Apakah ini bersaudara gitu ya? Nggak tahu. Pas baca-baca beberapa artikel, oh gitu. Ada semacam kultus individu, semacam ini orang soleh gitu, ini wali yang bisa bikin dagangan mungkin laris dan segala macam. Bisa ke sana ya kalau film orang yang mau. Maka dikhawatirkan itu yang terjadi, sedangkan dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya. Al-ghulu fil awliya'i was sholihin, bersikap yang berlebih-lebihan kepada orang-orang solih atau kepada wali-wali Allah, itu di antara penyebab yang bisa mengakibatkan al-inhiraf fil aqidah, melenceng akidah seorang manusia. Maka itu yang kita khawatirkan. Allah alam bisawab, yang menfahami ini. Termasuk foto keluarga. Foto keluarga. Nah, ya, yang menfahami ya. Malah sebaiknya dihindari, karena yang dikhawatirkan, apalagi foto keluarga yang dipajang gede di masuk pintu rumah, itu khawatir ada keluarga atau orang lain yang masuk pas lihat itu bisa menimbulkan aib nanti. Wih, cantik banget ya. Atau bisa jadi dosa, Pak. Kok bisa sih istrinya cantik? Kok bedanya anak sama bapaknya? Khawatir jadi celah, jadi perkara yang bikin orang berpikir hal yang aneh-aneh gitu, Pak. Khawatir begitu. Dulu kan ada artis yang nikah gitu, yang katanya sekarang ada masalah, pasalin anaknya kan dihina-hina, kok jelek sih gitu. Ya Allah, ada seorang ulama yang luar biasa, namanya Allah ya Allah. Kalau nggak salah ada al-asom gitu yang saya lupa nama ulama ini. Beliau ini punya
punya kekurangan, kayak semacam rabun Bapak tanya. Suatu waktu jalan bareng sama muridnya, yang muridnya juling Pak. Jadi masing-masing punya kekurangan di mata, nggak jelas penglihatannya. Jalan lalu masuk ke sebuah gang. Belum masuk jauh di gang, terdengar di gang itu banyak orang. Walaupun nggak kelihatan jelas, tapi ada orang banyak gitu. Lagi ngobrol, lagi biasa gitu di pinggir jalan. Tiba-tiba guru itu berhenti, pegang tangan muridnya. Coba antum jalan ke tempat lain, jangan bareng jalan sama saya. Nanti kita ketemu di ujung. Kata muridnya, kenapa kita ngejam bareng aja? Itu di depan sana ada orang-orang loh. Terus anak khawatir orang itu ketika melihat kita nanti mereka akan mengatakan, kok orang juling nonton orang yang rabun. Nuntut orang yang rabun, apa loh? Harusnya kan yang punya kekurangan dituntut sama orang yang sehat gitu. Ini kok sama-sama juling sama yang rabun gitu. Kemudian muridnya, ya biarkanlah, kalau gitu kan mereka yang berdosa, kita nggak ada masalah. Iya, tapi membuat mereka tidak berdosa itu perbuatan kita. Itu tugas kita kata beliau. Bisa aja Pak, jalan ini sendiri, dia jadi jalan lain, ketemu di ujung. Imam Flores mau. Yang anak pahami, foto keluarga juga demikian. Wallahu a'lam. Bukan nggak boleh, silakan foto keluarga di-print sebanyak-banyaknya, cuman diusahakan hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Tidak harus dipajang Pak. Apa manfaatnya coba? Bapak nanya diri Bapak saja, apa manfaat saya majang foto di dinding dengan ukuran besar? Ditonton juga enggak kan Pak? Karena Bapak 2 jam liatin aja gitu. Ih ya Allah, kayaknya enggak deh Pak. Lebih baik nonton TV kayaknya. Apa? Belum lagi dengan hiburannya yang mahal atau dengan segala macam, mendingan disedekahin uangnya. Ya Allah besar, tapi yang Anda ketahui demikian. Mungkin nanti Bapak akan menemukan banyak perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah gambar ini di rumah. Namun yang Anda ambil dan Anda merasa ini yang buat, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Bapak kalau lihat ini ada sebuah kajian di pendidikan anak Pak. Pendidikan anak itu parenting ya. Di dunia parenting itu ada ungkapan yang mengajar kita untuk tidak terlalu membiarkan anak dengan tokoh kesukaannya. Jadi kalau ada anak yang sukanya Barbie, akhirnya siap apa di Barbie lagi gitu. Ada lagi yang sukanya Batman lagi itu, wah difasilitasi terus demikian. Jangan. Aku pernah lihat anak nggak ketika pakai baju Superman buat kayak Superman? Pernah lihat Batman, dia pakai baju Batman, kemudian kayak Superman, kamu penjahat, ya kamu gitu. Itu katanya bisa psikisnya terganggu. Jadi silakan bisa Bapak cek, tanyakan ke parenting lah. Tapi anak pernah dekat aja itu. Makanya ada sebuah sekolah yang cukup bagus di daerah Purwakarta. Beliau tidak membolehkan anak-anak ke sekolah bawa tas yang ada tokohnya. Tidak boleh. Kan coba ada tas gambar Batman apa, enggak boleh. Itu aturannya. Kalau mengindahkan aturan, dikeluarkan anaknya. Tapi anak saya nggak bisa. Ya udah Bapak jangan sekolah di sini. Itu aturan kami. Kalau Bapak siap, udah simpan, tinggalkan anaknya. Biarkan kami yang urus. Di daerah Purwakarta ada itu. Ya Allah. Dan ternyata setelah itu luar biasa, ada pengaruh Pak, yang cukup positif. Allah bisa. Tapi cukup ya, insya Allah. Nah, yang gambar saya tadi di rumah juga saya punya foto Ka'bah kan. Foto Ka'bah. Iya. Ada banyak orang. Iya. Kan, Ada banyak orang. Foto asli apa? Ada yang kan ada foto yang kayak orangnya kelihatan Pak. Karena nggak ada. Nah gitu kayak blur. Tapi ini asli kan sedikit blur gitu. Pertama Imam Flores Allah, nggak tahu ya, tapi ini mah hanya sekedar anak pribadi gitu. Kenapa harus ada foto Ka'bah Pak di rumah kita? Supaya tahu kita punya
supaya tahu kita pengen ke Ka'bah. Bapak termakan sama. Memang betul ya, motivator itu berpengaruh banget. Kalau Bapak pengen punya mobil, ayo tempel pasang mobil itu gambarnya di rumah. Ingat tiap tidur. Ya Allah, untung foto Nabi nggak ada, Pak. Allah Ustaz. Wallah, Anda kembali ke kaidah yang tadi saja. Ke kaidah yang tadi, kalau memang foto orang itu ketika di gambar tersebut bisa kelihatan, Bapak carilah foto apa yang ada orangnya. Kayaknya ada, Pak. Karena melihat kaidah umumnya tadi. Jadi kalau dia hidup, kalau dia ada, bisa hidup nggak gitu dengan kondisi begitu? Dengan kondisi begitu. Makanya kalau kita melihat kartun-kartun yang lebih Islami, Pak, biasanya ada kartun tapi kepala sama leher nggak nyambung. Pernah lihat? Nggak nyambung, lehernya nggak ada gitu. Memang dia bicara, cuma nggak mungkin hidup kalau gitu. Logikanya kan begitu. Allah alam bisawab, tapi yang anak pahami demikian. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi aja harapan anak sih, kalaupun jadi gini, tanpa foto itu pun sudah harus jadi satu hal dalam diri kita yang ditanamkan keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah. Nabi mengatakan tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah safar dengan persiapan yang maksimal kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita kadang maksimal nabung untuk bisa kembali, mengabaikan Mekah, salah. Harusnya kekuatan untuk ke sana itu lebih kuat dibandingkan ke tempat yang lain. Karena kita akan dapat kebaikan yang sangat banyak dengan berkunjung kedua tempat tersebut. Minimal untuk sholatnya saja di Madinah 1000 kali daripada di masjid yang lain, di Haram 100.000 kali daripada di masjid yang lain. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka selain majang foto, ayo dong nabung, sisihkan. Ketika nggak bisa haji, minimal umroh. Karena haji sekarang harus berapa tahun? 50 tahun? 30 tahun katanya. 30 tahun untuk haji, subhanallah. Makanya sebagian orang mengatakan wajib umroh itu sekarang. Kenapa? Karena hajinya 50 tahun. Karena alasannya itu. Ayo ditabung, nyicil. Bisa lah, 25 juta, 30 juta. Malah ada yang katanya 19 juta sekarang. Ada 19 juta. Ya, tapi jauh. Ke Mekahnya cuma hanya untuk umroh doang. Hotelnya di pinggiran Mekah gitu. Jadi masjidnya hanya sekedar masjid biasa. Tapi anak kuliah, ayo gitu. Bapak bisa beli mobil yang harga 100 juta, masa untuk menemui rumah Allah, bisa berkunjung ke makam Rasulullah nggak berani korbanin 50 juta, 25 juta? Udah nggak usah mikirin oleh-oleh, walaupun oleh-oleh lebih mahal biasanya. Udah nggak usah dipikirin. Sekarang tujuannya adalah berkunjung ke rumah Allah. Kalau perlu jual mobil, Pak. Kalau memang tujuannya benar, jangan usah majang gambar. Kalau memang serius, ayo ada nggak? Tapi niat benar. Kayak kita kadang pengen beli mobil, benar kan, nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta, terus nabung dipaksakan. Pengen dapat mobil. Nah sekarang benar nggak keinginan pengen rumah Allah itu? Ke Baitullah, ke Ka'bah, berkunjung ke rumah Nabi, ke Raudhah, berdoa di sana. Jangan takut dengan fakir, Pak, ketika kita bisa haji atau umroh. Karena ternyata kefakiran dan dosa bisa dikikis oleh haji dan umroh. Itu janji Nabi SAW. Janji Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak terasa jam 6:30. Subuh kita juga sekarang lebih maju ya. Kira subuhnya masih jam 5.40 kan ternyata subhanallah 16. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.